Halo guys, welcome back to my YouTube channel DJ Priyadi Motovlog. Oke, di kesempatan video kali ini gua akan kasih tutorial untuk kalian dan berbagi ilmu untuk kalian semua. Dan di sini kendala dari motor Aerox 155 gue ini adalah motornya berebet atau tidak bisa nyala seperti ini guys. Nah, di sini seperti ini dia akan mati, nyala mati. Jadi di sini sudah dibawa ke bengkel resmi Yamaha dan di sana divonis harus mengganti busi dan filter full pump yang harganya mahal sekali guys. Nah, untuk video kali ini gue akan kasih sedikit pengalaman pribadi gue, dimana motor Aerox gua ini telah terjadi berebet dan mati. Nah, di sini motor Aerox 155 ini sudah gue servis di bengkel resmi Yamaha. Namun kendalanya seperti itu lagi. Pada awalnya ini motor berebet ya guys. Ini motor berebet. Jadi bengkel resmi ini memvonis itu ada pada busi yang sudah tidak layak pakai, dan dia juga menyuruh untuk mengganti salah satu spare part, yaitu filter full pump. Di satu sisi ya emang dia memvonisnya benar, namun dia itu tidak mengecek satu persatu yang benar-benar tidak layak dipakai. Nah, untuk kesempatan kali ini gue akan kasih tutorial untuk kalian motor berebet Aerox itu kondisinya seperti apa. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Deh, nyalain. Oh, nyala kan? Oke guys, di video kali ini gue akan kasih tutorialnya untuk kalian. Yang pertama kita harus cek yang termudah dahulu ya guys. Di sini kita akan cek dulu di bagian cok businya guys. Nah, kita akan cek cok businya dulu. Jadi kalian jangan memvonis filter full pump ataupun injektornya. Kita cek dulu yang bagian yang mudah dulu.
Biasanya kalau seperti ini cok busi atau businya itu bermasalah. Biasanya cok busi ini karatan ataupun ada kebocoran pada cok busi. Dan di sini kita akan cek untuk cok busi yang bermasalah itu guys, dia biasanya kalau ditarik itu mudah dicopot. Itulah cok busi yang bermasalah guys. Nah, ini adalah karet penutup dari cok busi untuk pelindung businya. Dia udah copot. Oke guys, ini dia cok businya. Jadi kalau ditarik seperti ini, dia itu kalau ada kerusakan dia mudah ditarik. Namun bila susah itu berarti cok businya masih bagus guys. Kita putar ke lawan arah jarum jam seperti ini. Lalu kita tarik. Nah, sekarang kita coba untuk pengapiannya guys. Maaf kalau pengapiannya tidak terlihat karena agak sulit untuk memegang handphonenya. Dan di sini kita tempelkan ke bagian besi ini sekitar 1 cm, jangan terlalu tempel sekali. Kita space atau kita spasi 1 cm. Dan di sini lalu kita starter, kita on kuncinya dulu, kita starter. Apakah ada pengapian yang putus-putus? Biasanya kalau ada pengapian yang putus-putus itu bermasalah di koil ya guys. Dan di sini benar ternyata pengapiannya putus-putus. Mungkin di kamera tidak terlihat. Nah, ini cok businya juga udah rusak. Terpaksa juga kita harus ganti koil dan cok businya. Dan di sini saya sudah membeli orinya. Untuk koilnya seharga 87.000 karena ini ori ya guys, ori Yamaha. Dan untuk koilnya seharga 100.000 rupiah. Untuk pembelian partnya gue beli di daerah Kebonjeruk karena itu dekat rumah gua. Dan untuk membuka kunci koilnya ukurannya adalah 8, ukuran 8 ya guys, kunci 8. Nah, ini kita buka bagian sini. Ini adalah pengait kunci koilnya. Dia ada 2 kunci. Dan di sini kita buka. Ini kita nggak skip videonya biar kalian paham untuk cara pemasangannya dan cara membukanya. Jadi di sini sudah divonis oleh bengkel yaitu harus ganti filter full pump, dan akhirnya gua ganti karena dia ngecek ya guys. Dan gue juga udah ganti busi dan sekalian servis dan reset motornya. Dan untuk membuka soket coilnya tinggal ditarik doang guys. Nah, ini kita tarik seperti ini. Bentar guys, kita buka dulu yang ini. Dan ini soketnya kita tinggal tarik seperti ini guys. Jadi kita tarik aja seperti ini. Dan satu lagi juga kita tarik. Dan kita ambil seperti ini guys. Oke. Nah, kita pasang yang baru seperti semula. Jadi soketnya kita sambung lagi ke soket
kabel seperti semula. Nah, ini kita kunci kembali guys. Kita kunci kembali seperti semula ya guys. Jadi di sini gue udah bawa motor ini ke bengkel 2 kali ya guys. Nah, kenapa di motor Yamaha, di dealer resmi Yamaha itu motor normal kembali pada saat diservis? Karena dia sudah melakukan riset pada motornya. Walaupun sudah melakukan riset, motor ini akan kembali berebet dan mogok. Jadi dia itu tidak mengecek terlebih dahulu untuk pengapiannya guys. Jadi dia hanya memvonis busi yang harus diganti dan filter full pump yang harus diganti. Dan saya servis di Yamaha itu habis sekitar 410.000. Kenapa saya tidak membongkar sendiri? Karena waktunya tidak ada guys. Jadi waktunya kepotong kerja. Dan akhirnya saya membawa ke bengkel biasa yang kedua kalinya. Di bengkel biasa itu dia sudah nyerah dan dia bilang ke saya untuk mengganti kabel bodi. Dan akhirnya saya menolak karena kabel bodi itu harganya mahal sekali guys. Kabel bodi itu sekitar 1,5 jutaan. Dan kalau dijumlahkan dengan yang sudah saya servis 410.000, hampir sekitar 2 jutaan guys. Nah, untuk soket ini kita pasang kembali guys, seperti ini guys. Jadi semua yang divonis itu untuk perbaikan adalah sekitar 1,9 juta 10.000 guys. Nah, untuk memasang coknya seperti ini guys, kita pasang arah jarum jam. Jadi kita putar seperti ini. Untuk pemasangan cok busi, kita putar arah jarum jam sampai benar-benar kencang, lalu kita masukkan ke businya guys. Nah, untuk teman-teman, untuk motor yang berebut seperti ini, kita biasakan cek businya terlebih dahulu. Kita amplas, kalau emang businya udah jelek kita ganti. Lalu kita cek juga bagian cok businya, apakah ada kebocoran atau cok businya berkarat. Kita bersihkan saja. Lalu kita juga harus cek koilnya juga, apakah ada kebocoran. Sini kita akan pasang kembali guys. Nah, bila mana motor ini tidak menyala, kalian juga bisa cek filter full pump dan injektornya, dan kalian juga cek juga bagian kabel-kabel yang ke arah SCGU guys. Dan juga cek kabel yang menempel pada ground. Sekarang kita tes motor Aerox ini. Oke, motor sudah normal kembali guys. Jadi di sini yang bermasalah adalah koilnya, dan motor ini sudah tidak berebut ya guys. Nah, disitulah kesalahan pada Yamaha, tidak mengecek terlebih dahulu kerusakannya apa. Dan di Yamaha biasanya hanya mengganti bagian-bagian yang sudah tidak layak dipakai. Jadi biasanya kalau ada busi karat dikit yang udah tidak bagus, dia itu harus diganti. Begitu juga part yang lainnya yang sudah jelek harus diganti, walaupun itu sebenarnya masih bisa dipakai.
sekarang kita tes kembali guys. Dan motor nyala kembali guys. Jadi di sini sebenarnya bermasalahnya cuma pada koilnya guys, yang harganya cuma Rp100.000. Dan ini sudah divonis kabel body yang harganya 1,5 juta dan sudah diganti busi, filter pump dan servis dan lain-lainnya. Jadi kalau saya semua diturutin itu oleh mekanik itu hampir 1.910.000, mendekati dengan harga 2 juta guys. Kenapa saya tidak mengganti kabel bodinya? Karena motor ini masih terlihat baru ya guys. Di tahun 2018 ya tidak mungkin untuk mengganti kabel bodi. Sini kita cek juga sennya yang sebelah kiri mati, lampunya mungkin putus. Sekarang kita cek juga sen di belakangnya guys. Oke, sen belakangnya hidup guys. Motor sudah normal seperti semula. Dan ini adalah koil yang sudah bisa digunakan guys, karena di sini sudah karatan. Kita lihat di sini sudah karatan seperti ini. Sebenarnya masih bisa sih kalau diakalin atau diampas. Ini juga cok businya juga karetnya udah rusak seperti ini. Jadi terpaksa tadi kita ganti daripada nanti mogok kembali. Ini kita sekalian ganti baru. Jadi untuk total penghabisan adalah sekitar 180 ribuan. Oke guys, bodi motor sudah gue pasang kembali dan gue akan tes kembali. Motor normal kembali. Oke, mungkin itu saja video singkat dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian yang baru bergabung di channel ini untuk klik like dan subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar gue bisa bersemangat untuk membuat konten-konten video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.